Harus ada kampanye politik? Karena setiap orang perlu orang lain tahu bahwa dia sedang up to something. Orang yang tidak berkampanye, hanya mengandalkan money politik saja, terus bisa kepilih. Bisa, tapi kita doain aja biar nggak berkah ya. Ya, Satgas Kritik. Hensat, gagas, keseruan politik. Ya, tepuk tangan. Nah itu kalau ntar sudah ada sponsornya, habis minum terus baru ngomong ke saya. Nah, ini nih latihan dulu kita. Ya kan? Ini kan mau ngomongin kampanye politik soalnya. Oh, penting nih. Ada tokoh politik ketemu saya. Dia nanya ke saya, bos. Mas, sebetulnya Mas tuh namanya Henry Satrio atau Hensat sih? Ini tokoh nih. Yang lain sih pada ketawa gitu ya. Cuma saya kasih tahu gitu. Oh gitu, kata gitu ya. Jadi Hensat itu Henry Satrio sama orangnya. Kayak apa ya kalau di bola tuh Ropan, Roni Pati Nasarani. Atau Toel, Tomeweli gitu. Nah ini ada Hensat ya, Henry Satrio. Kampanye juga gak waktu itu? Sampai akhirnya orang-orang tahu gue Hensat. Iyalah kampanye lah. Waktu itu banyak yang nyala-nyala juga. Jadi setiap kali saya nge-tweet itu di belakangnya ada hashtag Hensat. Banyak tuh yang nanya nih ngapain sih orang nge-tweet pakai hashtag namanya sendiri. Dulu soalnya belum ada yang tahu tuh. Lama-lama terus keterusan. Kenapa? Karena itu bagian dari branding juga. Henry Satrio banyak di Indonesia namanya. Kalau Hensat mungkin baru saya. Jadi harus berkampanye juga, harus bikin branding. Nah ini kita ngomongin nih kampanye politik namanya. Kampanye politik itu apa? Jadi namanya kampanye ya segala daya upaya ya untuk melakukan atau memberikan promosi lah terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan politik. Jadi kalau disebut kampanye politik itu benar atau tidak? Sebetulnya yang benar kampanye tokoh politik gitu. Misalnya saya nih mau maju jadi gubernur ya. Ini serius nih. Enggak. Ini jadi aneh nanti gitu ya. Jadi ada tokoh nih mau maju, jadi harus dikampanyein tuh, harus dipromosiin. Kampanye itu kenapa disebut kampanye? Karena melibatkan orang secara langsung. Makanya disebutnya kampanye. Nah sekarang ini menarik tuh, dari hasil survei kedai kopi misalnya. Media apa yang paling dipercaya? Televisi. Gitu. Tapi media apa yang memviralkan sebuah isu? Media sosial. Tingkat kepercayaan paling tinggi masih TV. Gitu. Bagaimana dengan Satgas Kritik, apakah bisa juga menjadi bagian dari kampanye politik? Yang jawab bukan saya ya. Orang katanya kita disuruh netral bisa gitu. Kenapa harus ada kampanye politik? Karena setiap orang perlu orang lain tahu bahwa dia sedang up to something. Izin nih ya, nih sahabat saya Mas Ahmad Dhani itu pernah ngobrol kita. Hen, kenapa kemudian elektabilitas gue gak naik-naik ya? Saya bilang, ya lu mesti kasih tahu lah orang-orang kalau lu tuh nyalon. Tapi kan gue udah dikenal. Iya lu superstar yang kenal banyak. Cuma yang tahu seorang Ahmad Dhani maju ke dalam kompetisi pemilihan legislatif kan gak banyak. Maka harus disebar pengetahuan di masyarakat tentang bahwa seorang Ahmad Dhani itu sedang berusaha menembus Senayan. Membuat ya, nah, visi misinya dia kan membuat masyarakat lebih sejahtera gitu ya, ada perlindungan hukum dan lain-lain. Keren lah nih orang. Nah, jadi itu harus dilakukan. Bisa nggak kalau orang yang tidak berkampanye hanya mengandalkan money politik saja, terus bisa kepilih? Bisa, tapi kita doain aja biar nggak berkah ya. Money politik Anda itu tidak mengajarkan demokrasi yang sehat. Jadi pakai kampanye aja.
efektivitas kampanye politik gimana? Nah, ini balik lagi ke episode sebelumnya yang bercerita tentang survei politik. Survei politik itu juga bisa ya menemukan informasi-informasi aktivitas paling tepat buat kampanye itu apa. Ada satu daerah yang pengajian ibu-ibu itu lebih efektif dan efisien, artinya lebih banyak mendatangkan suara ketimbang acara pemeriksaan kesehatan gratis. Ada sebuah daerah yang konser dangdut itu tidak lebih manjur dibandingkan kompetisi bola voli. Ada. Dalam survei misalnya bisa ketahuan tuh mana sih sebetulnya atau siapa sih sebetulnya yang paling ingin ditonton atau paling ingin disaksikan oleh warga di sekitar situ, warga di provinsi itu. Apakah Rhoma Irama atau Agnes Monica atau Judika ya atau Marcel gitu ya. Itu ada tuh gitu. Ini Marcel kelihatannya mesti bayar royalti ya sekali-sekali ya. Kita omongin terus. Lama-lama dia ngetop ya. Nah itu ada tuh. Lantas misalnya ada yang baru muncul, elektabilitas nggak tinggi, yang mesti dikejar. Memang secara teorinya itu popularitas dulu, jadi lo populer dulu. Caranya gimana? Mesti pakai money politics nggak? Ya jangan. Banyak cara mempopulerkan diri, makanya sangat bagus memang ada proses ya dalam pencalonan. Jadi kalau Anda mau maju di pemilihan gubernur atau pemilihan bupati wali kota tahun ini November 2024, investasinya udah dari 5 tahun sebelumnya. Anda sering turun ke daerah gitu ya. Kecuali bapak Anda memang somebody gitu, kuat banget. Jadi sebut aja, gua anaknya Pak ini misalnya, saya nggak usah sebut namanya ya. Itu bisa jadi kuat. Tiba-tiba belum pernah kerja apa-apa disurvei paling tinggi di Jawa Tengah. Itu kan karena bapaknya juga. Kecuali Anda begitu bapaknya yang kerja sana kemari. Tapi kalau enggak ya turun ke lapangan. Banyak yang bisa begitu, banyak. Apakah harus mahal kampanye politik? Enggak juga. Bahkan kalau mau engage sama kedai kopi pun enggak mahal. Jadi sebetulnya asal efektif tuh enggak mahal juga. Mana yang lebih paten atau manjur? Kampanye politik atau money politik? Saya harus mengatakan berat sih memang, tapi money politics itu terbukti memang bisa membuat yang tadinya tidak ingin memilih jadi memilih. Tapi tolong jangan digunakan lagi lah. Gunakan aja kampanye politik. Loh, money politics kan bagian dari kampanye politik, ya itu lo yang bilang. Seharusnya nggak usah begitu. Di mana-mana terjadi nggak money politics? Ya gini, kalau kita semua mengakui bahwa money politics itu salah, ya jangan digunakan. Walaupun orang lain menggunakan. Minimal tuh ada jasa positifnya gitu loh ke masyarakat. Jangan menang mulu dipikirin. Tapi bagaimana melakukan pendidikan politik yang baik untuk rakyat? Nah ini nih. Tanggapan Henry Satrio terkait kegiatan kampanye politik yang sudah jadi rahasia umum. Penurunan baliho. Anda pasang baliho. Balihonya diturunin. Jadiin berita. Dizolimi tuh Anda. Sejarahnya, kalau rakyat memahami bahwa Anda dizolimi, Anda bisa menang tuh. Ya, tapi jangan nurunin baliho sendiri. Anda pasang sendiri, turunin sendiri, ngomong sendiri. Oh, baliho gue diturunin. Ya itu bagian strategi ya, tapi gak gitu juga ya. Jadi teman-teman, dalam kampanye politik ini, dalam topik ini maksud saya mengajak semua pihak yang terlibat dalam kampanye politik fair play. Ya. Main dengan isu-isu yang memang membangun masyarakat. Main dengan isu-isu yang mempersatukan. Karena bisa saja Anda menang di hari ini, tapi kemudian terjadi gesekan-gesekan di mana-mana selama Anda menjabat. Jadi laksanakan kampanye politik yang positif, ya. Tetap berada di jalur yang benar, yang bersih, dan jangan lupa silahkan kalau mau
undang kedai kopi. Itu boleh. Ya, ini terus ditonton channel ini karena akan banyak sekali topik-topik yang akan dibahas di channel Satgas Kritik ini. Silakan Anda mau mengirimkan komentar atau usulan kira-kira mau bahas topik apa. Dan yang terpenting silahkan juga bila ingin mensponsori acara ini boleh gak sih ngomong gitu? Boleh. Hah? Gak susah kan ya ngomong mensponsori acara ini kan? Ya, jadi boleh ya. Nggak ada ini kan yang ingin memberikan sponsor ditunggu sampai kapan, nggak ada gitu ya. Karena biasanya ngantri ya sebentar lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henry Satrio pamit.